Mengandalkan 3 pemain diaspora, inilah skuad timnas U17 saat menghadapi Tajikistan. Bayangkan sebuah turnamen di tanah air yang bukan sekedar memperebutkan piala, tapi juga menjadi ujian terakhir sebelum para pemain muda ini menginjakan kaki di panggung dunia. Piala Kemerdekaan 2025 resmi digelar, dan bagi Timnas Indonesia U17, turnamen ini adalah pintu gerbang menuju Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Atmosfernya sudah panas bahkan sebelum laga dimulai. Sorotan kamera televisi, teriakan ribuan supporter di tribun, dan tatapan penuh ekspektasi dari publik sepak bola nasional. Semuanya menciptakan tekanan yang bisa mengubah pemain menjadi bintang, atau sebaliknya, membuat mereka tenggelam. Tak ada ruang untuk sekedar pemanasan di sini. Setiap laga akan dicatat, setiap kesalahan akan dibicarakan, dan setiap penampilan akan menjadi bahan evaluasi bagi pelatih dan penggemar. Bagi Garuda Muda, inilah momen pembuktian. Apakah mereka hanya sekedar tim peserta atau calon penantang serius di Piala Dunia? Stadion Utama Sumatera Utara menjadi pusat perhatian dunia kecil sepak bola. 4 tim datang dari latar belakang dan kultur sepak bola yang berbeda. Indonesia membawa permainan dengan semangat juang khas Garuda. Cepat, penuh energi, dan tak pernah menyerah. Uzbekistan, salah satu kekuatan Asia Tengah, mengandalkan permainan taktis, transisi cepat, dan organisasi pertahanan yang solid. Tajikistan dikenal tangguh, fisiknya kuat, dan memiliki stamina yang membuat mereka bisa bertarung habis-habisan hingga menit terakhir. Mali, wakil Afrika, hadir dengan kecepatan, skill individu tinggi, dan permainan menyerang yang eksplosif. Format turnamen ini sederhana, tapi mematikan. Sistem Liga Mini di mana semua tim saling bertemu dan poin tertinggi akan menjadi juara. Tidak ada ruang untuk bersantai. Satu kekalahan saja bisa membuat peluang juara lenyap. Selain sebagai ajang pemanasan, Piala Kemerdekaan juga jadi ajang pencarian talenta muda potensial. Banyak pemandu bakat dari luar negeri diperkirakan hadir untuk melihat langsung kualitas pemain U17 dari 4 negara ini. Sejak 7 Juli hingga 6 Agustus 2025, skuad Garuda Muda menghabiskan waktu di Bali untuk menjalani pemusatan latihan intensif. Lokasi ini dipilih bukan hanya karena fasilitasnya yang lengkap, tetapi juga kondisi cuacanya yang panas dan lembab. Simulasi ideal untuk adaptasi menuju Qatar yang terkenal memiliki iklim ekstrim. Latihan fisik menjadi porsi utama di pekan-pekan awal. Pemain dituntut mencapai level kebugaran yang memadai untuk bertahan di laga-laga dengan tempo tinggi. Kemudian masuk ke tahap simulasi pertandingan, di mana Nova Arianto menekankan pola permainan cepat dengan pressing agresif. Selain itu, aspek mental juga jadi perhatian. Sesi motivasi, diskusi taktik, hingga latihan menghadapi tekanan supporter dilakukan untuk mempersiapkan mereka menghadapi sorotan besar di turnamen. Nova tahu tanpa mental baja, talenta saja tak akan cukup untuk bersaing di level internasional. Nova bukan sosok yang suka mencari jalan mudah. Filosofinya sederhana. Jika ingin menjadi yang terbaik, bertarunglah melawan yang terbaik. Saya sangat melihat kualitas lawan yang datang, sangat baik. Itu akan memberikan pengalaman berharga bagi pemain, ucapnya tegas. Dia sadar, kekuatan Uzbekistan, Tajikistan, dan Mali akan memaksa anak asuhnya keluar dari zona nyaman. Disinilah mereka akan belajar mengatasi tekanan, menemukan solusi saat tertinggal, dan menjaga fokus hingga peluit akhir. Nova juga ingin menguji kedalaman skuad.
Beberapa pemain baru diprediksi akan mendapat menit bermain signifikan untuk melihat apakah mereka siap bersaing di Qatar. Turnamen ini juga menjadi ajang seleksi terakhir sebelum daftar pemain untuk Piala Dunia U17 dikunci. Lalu siapa saja yang akan diturunkan Coach Nova Arianto untuk menghadapi Tajikistan di laga perdana Piala Kemerdekaan? Mari kita bahas satu persatu. Untuk sektor penjaga gawang, Timnas Indonesia U17 akan ditempati oleh Dava Al-Ghasemi, sosok muda yang mulai mencuri perhatian publik sepak bola tanah air. Dava dikenal memiliki refleks kilat, lompatan tinggi yang memungkinkannya menepis bola-bola sulit, serta mentalitas berani maju memotong serangan lawan. Postur tubuhnya yang proporsional membuatnya tangguh dalam duel udara. Sementara kemampuannya membaca arah bola seringkali menjadi kunci dalam menyelamatkan gawang dari kebobolan. Dengan kombinasi teknik dan mental yang matang di usia belia, Dava diprediksi menjadi tembok terakhir yang bisa diandalkan Garuda Muda di laga-laga penting. Untuk posisi fullback kanan, Garuda Muda akan mengandalkan Matthew Baker, pemain yang terkenal dengan kecepatan dan daya jelajah tinggi di sisi lapangan. Baker bukan hanya tangguh dalam bertahan, tetapi juga piawai membantu serangan dengan overlap cepat dan umpan silang akurat. Instingnya dalam membaca pergerakan lawan membuatnya sulit dilewati, sementara kemampuannya menjaga stamina memungkinkan dia tetap konsisten sepanjang 90 menit. Dengan kombinasi ketahanan fisik dan visi permainan yang baik, Matthew Baker diharapkan menjadi motor serangan sekaligus benteng kokoh di sektor kanan pertahanan Timnas Indonesia U17. Untuk posisi center back, Timnas Indonesia U17 akan diperkuat oleh Putu Panji, bek tangguh yang dikenal memiliki keberanian tinggi dalam menghadang setiap serangan lawan. Posturnya yang kokoh berpadu dengan kemampuan duel udara yang mumpuni menjadikannya sulit dikalahkan dalam perebutan bola. Putu juga memiliki timing tackle yang presisi sehingga mampu memutus serangan tanpa membuat pelanggaran berisiko. Selain itu, ketenangannya dalam menguasai bola dari lini belakang memberi rasa aman bagi rekan setim, sekaligus menjadi titik awal serangan Garuda Muda. Dengan karakternya yang disiplin dan tegas, Putu Panji siap menjadi tembok tengah yang sulit ditembus lawan. Untuk posisi fullback kiri, Timnas Indonesia U17 juga memiliki opsi lain yang tak kalah solid, yakni Fabio Aska. Pemain muda ini dikenal sebagai tipe bek sayap modern, cepat, lincah, dan berani menusuk ke area lawan. Fabio memiliki kemampuan menggiring bola yang halus, umpan silang yang terukur, serta naluri menyerang yang tinggi tanpa mengorbankan tanggung jawab bertahan. Ia juga punya keunggulan dalam melakukan pressing cepat untuk merebut bola kembali, membuat sisi kanan pertahanan tetap aman, sekaligus menjadi jalur serangan yang berbahaya. Dengan gaya main agresif namun terkontrol, Fabio Aska siap memberikan warna berbeda di sektor kanan Garuda Muda. Untuk posisi wingback kanan, Garuda Muda akan mengandalkan Eizer Yacob, pemain yang memiliki keseimbangan sempurna antara bertahan dan menyerang. Eizer dikenal dengan akselerasinya yang eksplosif di sisi kiri, memungkinkannya melakukan overlap cepat dan memberikan umpan silang mematikan ke kotak penalti. Dalam bertahan, ia punya kemampuan tackle yang bersih dan disiplin menjaga area, membuat lawan kesulitan menembus sayap kirinya. Keunggulannya membaca ruang juga membuatnya sering menjadi opsi tambahan dalam membangun serangan dari belakang. Dengan stamina yang luar biasa dan mental pantang menyerah, Eizer Yacob siap menjadi motor penggerak di sayap kiri Timnas Indonesia U17. Untuk posisi wingback kiri, Timnas Indonesia U17 juga memiliki sosok Daniel Alfredo, pemain yang dikenal dengan gaya bermain dinamis dan penuh determinasi. Daniel memiliki kecepatan yang memungkinkannya naik turun sepanjang laga, serta kemampuan dribbling yang mampu membuka ruang di sisi sayap. Dalam bertahan, ia tangguh menghadapi duel 1 lawan 1. Sementara dalam menyerang, ia kerap menjadi kreator lewat umpan terukur maupun cutback ke area berbahaya.
Dengan visi permainan yang matang di usia muda dan stamina yang tak mudah habis, Daniel Alfredo siap menjadi ancaman sekaligus pelindung di sektor kiri Garuda Muda. Untuk posisi gelandang, Garuda Muda akan diperkuat oleh Noha Pohan, sosok yang menjadi pengatur ritme permainan di lini tengah. Noha dikenal memiliki visi permainan yang tajam, mampu membaca situasi dan menentukan arah serangan dengan cepat. Kemampuannya mengalirkan bola secara akurat membuat transisi dari bertahan ke menyerang berjalan mulus, sementara naluri bertahannya yang kuat membantu memutus aliran serangan lawan. Noha Pohan diharapkan menjadi otak permainan Timnas Indonesia U17. Mendampingi Noha Pohan di lini tengah, ada Evandra yang siap memberikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Evandra adalah tipe gelandang pekerja keras dengan jangkauan permainan luas, tak segan turun membantu lini belakang sekaligus aktif maju untuk mendukung serangan. Ia memiliki distribusi bola yang rapi, kemampuan merebut bola dengan pressing agresif, serta insting membuka ruang bagi rekan setim. Kombinasi energinya yang tak kenal lelah dan ketenangan saat menguasai bola membuatnya menjadi partner ideal bagi Noha Pohan. Bersama, keduanya diharapkan mampu mengendalikan tempo dan menguasai lini tengah Garuda Muda. Untuk posisi winger kanan, Garuda Muda akan mengandalkan Zabi Goli, pemain yang dikenal memiliki kecepatan tinggi dan kelincahan di ruang sempit. Zabi adalah tipe sayap yang berani melakukan duel 1 lawan 1, memotong ke dalam untuk melepaskan tembakan, maupun melewati garis luar untuk mengirim umpan silang akurat. Gerakannya yang eksplosif membuat bek lawan kesulitan mengantisipasi, sementara visi bermainnya memungkinkan dia membaca pergerakan striker dan gelandang serang dengan baik. Dengan kombinasi teknik dribbling yang memukau dan naluri menyerang yang tajam, Zabi Goli siap menjadi mesin kreativitas sekaligus ancaman nyata di sisi kanan serangan Timnas Indonesia U17. Untuk posisi winger kiri, Timnas Indonesia U17 akan ditempati oleh Fadly Alberto, pemain muda yang terkenal dengan kreativitas dan insting menyerangnya. Fadly memiliki kecepatan yang memungkinkannya menusuk dari sisi sayap serta kemampuan dribbling yang lincah untuk melewati bek lawan. Ia juga piawai melepaskan umpan silang terukur maupun melakukan cut-in untuk mencari peluang tembakan langsung ke gawang. Kecerdasannya membaca pergerakan rekan setim membuatnya sering menjadi sumber asis, sementara keberaniannya berduel menjadikannya ancaman konstan bagi pertahanan lawan. Dengan gaya main agresif namun elegan, Fadly Alberto siap menjadi motor serangan dari sisi kiri Garuda Muda. Untuk posisi ujung tombak, Garuda Muda akan mengandalkan Mirza Firjatullah, striker muda yang memiliki insting gol alami dan ketenangan luar biasa di depan gawang. Mirza adalah tipe penyerang yang selalu berada di posisi tepat pada waktu yang tepat, memanfaatkan setiap celah kecil di lini pertahanan lawan. Ia memiliki penyelesaian akhir yang mematikan, baik lewat kaki maupun sundulan, ditopang oleh kemampuan positioning yang cerdas. Selain itu, pergerakannya yang aktif membuka ruang bagi rekan sepim, membuat serangan Timnas Indonesia U17 lebih variatif dan sulit diprediksi. Dengan naluri predator dan mental juara, Mirza siap menjadi mesin gol utama Garuda Muda. Dan itulah prediksi skuad Timnas Indonesia U17 jelang menghadapi Tajikistan. Dengan komposisi pemain yang memadukan kecepatan, teknik dan mental juang tinggi, Garuda Muda jelas punya modal besar untuk meraih hasil positif. Tajikistan mungkin bukan lawan yang bisa diremehkan, mengingat mereka punya visi kuat dan disiplin permainan yang rapi. Namun dengan formasi yang solid dan dukungan penuh supporter, peluang Indonesia untuk menang tetap terbuka lebar. Jadi menurut kalian, dengan skuad seperti ini, apakah Garuda Muda mampu menaklukkan Tajikistan? Apakah kamu setuju dengan prediksi skuad ini? Atau justru punya susunan pemain versi kamu sendiri yang menurutmu lebih pas untuk menghadapi Tajikistan? Yuk tulis pendapat dan analisismu di kolom komentar. Siapa tahu ide kamu bisa jadi bahan diskusi seru bareng pecinta sepak bola lainnya. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like sebagai dukungan kamu buat Garuda Muda. Subscribe channel ini biar nggak ketinggalan update seputar Timnas dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat ada video terbaru.